Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Jadi secara otomatis ini himpunan bagian ya. Jadi secara otomatis himpunan bagian itu dinotasikan ya dengan simbolnya. Ada juga yang menuliskan seperti ini. Nah, ada yang menggunakan sama dengan, ada yang tidak ya. Tapi dalam hal ini saya akan menggunakan yang ini, yang ada sama dengan ini. Kemudian ya, menurut pengertiannya ya, misal kita punya A himpunan bagian dari B ya, ini artinya bahwa A ya termuat dalam B ya. Atau jika di dalam matematika itu dituliskan seperti ini ya. Jika ya, setiap anggota A ya, jadi jika setiap anggota A merupakan ya, ini merupakan anggota B. Misal contoh seperti ini ya. Nah, ini kita punya himpunan A. Himpunan A tuh misalnya 1, 3, 5 ya. Kemudian B itu isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya, apakah himpunan A ini himpunan bagian dari B ya? Ini pertanyaannya. Apakah A itu himpunan dari B ya? Nah, menurut pengertian dari himpunan bagian, ini kan A itu termuat dalam B ya. Jadi dengan kata lain nih, jika setiap anggota A, jadi setiap itu semua maksudnya. Jika setiap atau semua anggota A merupakan anggota B. Nah, sekarang kita cek nih. Berarti kita harus terus cek nih anggota A apakah anggota B ya. Setiap satu ini ada di A. Nah, ternyata satu ini anggota di B ya. Jadi cara jawabnya gini. Ya. Satu anggota A ya, dan satunya anggota B ya. Kemudian 3 anggota A dan 3 itu anggota B. Kemudian 5 anggota A dan 5 anggota B. Nah, karena semua anggota A ini merupakan anggota B ya, jadi kesimpulannya adalah A ini ya himpunan bagian dari B. Kemudian jika kita berpikir yang sebaliknya, misalnya, ini apakah B itu himpunan bagian dari A? Nah, berarti kita cek nih, apakah semua anggota B merupakan himpunan anggota A ya? Jadi misalnya satu anggota B ya, nih, dan satu juga anggota A ya. Kita lihat kan satu ada di A. Kemudian sekarang 2 ya, 2 anggota B ya, dan 2 ini anggota A nggak? Ternyata 2 ini tidak ada di A ya. Berarti 2 ini bukan anggota A. Nah, karena kita menemukan ini ya, 2 di B ya, 2 anggota B dan 2 bukan anggota A. Jadi kesimpulannya bahwa
B itu ya bukan, nah ya, kalau bukan itu kita coret ya, bukan himpunan bagian dari A. Kemudian contoh berikutnya ya, misal kita punya nih ya, kita punya P ya, kita punya nih himpunan P itu anggotanya 2, 3, 5, 7, 11 ya. Kemudian M itu anggotanya 3, 5, 7. Ya, pertanyaannya nih masih sama ya. Apakah ya P himpunan bagian dari M? Ya, apakah P itu himpunan bagian dari M? Nah, berarti kita cek tuh nih dari anggota pertama. Di sini kan kita punya dua anggota P ya, maaf, dua anggota P ya. Dua anggota P dan dua juga anggota M karena dua anggota P tapi dua bukan anggota M ya, karena dua nih tidak ada di M ya. Nah, berarti dari sini kita simpulkan bahwa P itu bukan himpunan bagian dari M. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah M ya himpunan bagian dari P? Nah, jadi kita cek nih dari himpunan M ya. Pertama 3 anggota M ya. Kemudian dan 3 juga anggota P ya, benar ya, karena 3 ini ada di P. Kemudian 5 anggota M ya, dan cek 5 ini ada di P juga nih ya. 5 anggota P. Selanjutnya anggota yang ketiga yaitu 7 anggota M ya, tapi 7 itu ya juga anggota P ya. Karena semua anggota M ya, karena semua anggota M itu merupakan anggota P ya, atau M itu termuat di dalam P ya. Nah, ini disimpulkan bahwa M itu himpunan bagian dari P. Baik, contoh berikutnya lagi. Misalnya kita namakan apa nih? Misal A aja ya. Misal kita namakan himpunan A itu 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita punya juga himpunan B ya. Nah, himpunan B itu kita sebut misalnya negatif 2, negatif 1, 0 ya. Sekarang pertanyaan adalah apakah ya, apakah A itu himpunan bagian dari B ya. Sekali lagi, berarti kita harus cek dulu nih ya, satu persatu. Jadi ini satu anggota dari A ya, dan satu anggota dari B bukan. Nah, di B ini tidak ada satu, yang ada itu negatif satu. Berarti ini bukan anggota dari B. Nah, itu kesimpulannya langsung saja bahwa A itu bukan himpunan bagian dari B ya. Nah, kemudian pertanyaan yang sama ya, apakah B itu himpunan bagian dari A ya? Apakah B itu himpunan bagian dari A? Jadi kita cek dulu nih, pertama kan negatif 2 itu anggota dari B ya, dan negatif 2 anggota A bukan. Ternyata bukan ya, karena negatif 2 itu tidak ada di A ya. Berarti ini bukan anggota A. Berarti di sini kita harus simpulkan bahwa B itu bukan anggota dari A ya. Jadi di sini ya, jika kita ingin mengecek apakah A himpunan bagian dari B ya, berarti kita harus mengecek nih semua anggota A itu merupakan anggota B ya. Jadi kita cek apakah semua anggota A itu merupakan anggota himpunan bagian dari B ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya A bukan himpunan bagian dari B ya. Nah, jadi ketika kita menemukan ya satu anggota, ya, cukup satu saja anggota yang tidak memenuhi, misalkan seperti ini ya. Nah, misal kita punya bahwa ada anggota A, nah di sini satu ya, tetapi dia bukan anggota B ya. Jika kita menemukan cukup satu saja seperti ini, jadi kita langsung simpulkan ya bahwa A itu bukan himpunan bagian dari B ya. Jadi jika kita mengecek A himpunan bagian dari B, berarti kita cek semua anggota A merupakan anggota B. Tapi yang bukan itu kita cukup tunjukkan satu saja ya, yang bukan anggota ya, yang bukan anggotanya. Oke, selanjutnya sekarang ini ya. Misal kita punya ada himpunan misalnya ini A ya adalah misalnya himpunan ya himpunan bilangan asli yang negatif maaf himpunan bilangan asli ya negatif ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah ya bilangan asli ya itu anggotanya apa aja, kan anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nih. Nah, sekali lagi berarti hasil itu adalah himpunan bilangan yang positif ya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, akan tetapi ya di sini ya himpunan A ini dia dia minta asli tapi yang negatif ya. Pertanyaan ada nggak ya? Nah, di sini ya berarti A ya itu tidak ada ya, tidak ada anggotanya ya, karena tidak ada bilangan asli ya negatif. Nah, jika kita menemukan ya himpunan yang tidak mempunyai anggota ya, nah ini disebut dengan himpunan kosong ya. Nah, nanti kita akan menuliskan seperti ini ya. Nah ya, jadi kita tetap menuliskan kurung awal tapi tidak ada isinya ya. Ini kita kosongkan, ini kita kosongkan. Berarti ini himpunan kosong. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai bahwa A itu, nah kita tuliskan seperti ini ya, O atau 0 ya, kemudian kita coret. Nah, ini juga dibaca dengan himpunan kosong ya. Nah, selanjutnya menurut teori matematika ya, menurut teori matematika bahwa himpunan kosong itu adalah ya himpunan ya himpunan bagian dari sebarang himpunan maksudnya seperti ini ya. Jadi misal kita punya B itu anggotanya 1 dan 2 misalnya. Nah, berarti di sini bahwa himpunan kosong itu subset dari B ya, himpunan bagian ya. Ini himpunan kosong ini himpunan bagian dari B. Kemudian misalnya kita punya C anggotanya 1. Nah, ini juga himpunan kosong ini himpunan bagian dari B. Nah, jadi himpunan kosong adalah himpunan bagian dari sebarang himpunan ya, atau himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, sekarang kita akan beralih ke ini ya. Kita akan mencari himpunan bagian dari sebarang himpunan ya. Misalnya
kita punya gini, kita misal punya himpunan G ya, himpunan G itu isinya 1, 3, 5 ya. Kemudian pertanyaannya adalah carilah ya semua himpunan bagian dari G ya. Nah, carilah semua himpunan bagian dari G. Nah, yang pertama adalah himpunan bagian dari G ya, itu himpunan kosong ya, himpunan kosong ya. Berarti anggota yang pertama itu yaitu G ya. Kemudian himpunan ya dengan anggota dengan satu anggota misalnya, dengan satu anggota ya, dengan satu anggota ya. Nah, berarti di sini anggotanya kayak gini ya. Nah, nih himpunan 1, himpunan 2 ya. Maaf, himpunan 3 maksudnya. Ini himpunan 3 ya. Kemudian 3 itu ada himpunan 5 ya. Kemudian yang selanjutnya himpunan dengan 2 anggota ya. Berarti kalau 2 anggota tuh kita kombinasikan semuanya ya. Berarti ini 1 ya, himpunan 1 dan 3, himpunan 1 dan 5 ya. Kemudian sini himpunan 3 dan 5 ya. Selanjutnya yang ketiga nih himpunan ya dengan 3 anggota ya. Berarti di sini anggotanya adalah 1, 3, 5. Nah, 4 anggota gimana? Nah, 4 anggota itu tidak ada ya kalau kita berkaca dengan ini ya, himpunan G nih. Karena G ini banyak anggota himpunan ada 3 ya. Berarti kita punya himpunan kosong ya, himpunan dengan 1 anggota, himpunan dengan 2 anggota, dan himpunan dengan 3 anggota. Ya. Nah, berarti di sini kita simpulkan ya bahwa semua himpunan bagian dari G ya, kita bisa tuliskan di sini ya. Nah, berarti isinya himpunan 1 ya, kemudian himpunan 3, himpunan 5 ya. Nah, ini kita mulai dari himpunan kosong dulu ya. Nah, ini ya, himpunan kosong ya, himpunan 1 ya, himpunan 3, himpunan 5, kemudian himpunan 1 dengan 3, himpunan 1 dan 5 ya, himpunan 3 dan 5, dan terakhir itu adalah himpunan 1, 3, 5. Nah, berarti anggotanya ada berapa? Nah, sekarang kita cek. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, nanti di sini anggotanya ada 8. Kemudian contoh berikutnya ya. Misal kita punya ya, himpunan E ini ya, kita sebut himpunan E ya. Ini misalnya 2, 4, 6, 8 ya. Sekarang kita akan mencari semua himpunan ya bagian ya, semua himpunan bagian dari E ya. Nah, yang pertama ya, ini anggotanya adalah yang pertama himpunan kosong ya. Kemudian yang kedua
kita akan mencari himpunan bagian dengan satu anggota. Berarti ini anggotanya ada 2 ya, 4, 6, 8 ya. Kemudian selanjutnya setelah satu anggota berarti sekarang 2 anggota. Ya, berarti ini 2, 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8 ya. Nah, ini ke sini. Berarti kita geser yang dari 4 loh ya. 4 dengan 6. Kemudian ini 4 dengan 8 ya. Selanjutnya berarti ini 4, 8 udah. Berarti sekarang 6 ya. 6 dengan 8. Sekarang himpunan bagian dengan 3 anggota ya. 3 anggota berarti ini 2, 4, 6 ya. Selanjutnya 2, 4, 8. Kemudian 2, 6, 8. Dan terakhir ini 4, 6, 8 ya. Jadi di sini kita kombinasikan semua anggota-anggotanya ya. Baik, yang terakhir kita mencari himpunan bagian dengan 4 anggota ya. Nah, di sini perbedaan dari soal tadi ya, karena tadi itu anggotanya cuma 3, berarti kita mencari anggota himpunan bagian itu paling banyak adalah dengan 3 anggota ya. Nah, di sini ada 4 anggota ya, berarti di sini kita tuliskan dengan 4 anggota ya. Paling banyak dengan 4 anggota. Di sini 2, 4, 6, 8 ya. Nah, jadi anggota himpunan bagiannya ya, dari awal sampai akhirnya ya. Sekarang kita coba cek anggotanya berapa. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, jadi di sini banyak anggotanya ya. Ini banyak anggota ya, himpunan bagian dari E ya, itu sama dengan 8 ya. Maaf, 16 maksudnya. Ini sama dengan 16 ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan tadi ya. Kan tadi itu kita punya G itu anggotanya 1, 3, 5 ya. Nah, di sini banyak anggota himpunan bagian ya, 8 ya. Kemudian E itu 2, 4, 6, 8 ya. Di sini banyak anggota himpunannya 16 ya. Oh, ternyata untuk mencari ya banyak anggota himpunan bagian itu rumusnya nih ya. 2 ya, kemudian pangkat N. Nah, ini pangkat N A ya. Jadi maksudnya 2 dipangkatin banyak anggota himpunan ya. Berarti ini 2 pangkat banyak anggota himpunan ya. Nah, ya. Sekarang coba kita cek ya. Di sini berarti ini karena ini G ini, berarti kita namakan dengan NG ya. Nah, NG itu maksudnya banyak anggota himpunan dari G. Ini kan 3 ya. Nah, berarti menurut rumusnya berarti banyak anggota himpunan adalah 2 pangkat 3. Berarti sebenarnya apa? Nah, cocok nih ya. Nih, sesuai. Kemudian untuk yang E ya, kita punya NE, berarti ini banyak anggota E-nya 4 ya. Nah, menurut rumus ini berarti kita punya 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. Nah, ini juga cocok ya. Nah. Baik, sekarang contoh yang berikutnya ya. Kita punya misalnya kita namakan himpunan apa nih? Himpunan T ya. Nah, himpunan T itu
Misal anggap aja nih anggotanya himpunan kosong ya. Kemudian ada juga anggotanya himpunan 1. Kemudian nih ada 2. Ya. Nah di sini sekali lagi nih, ini anggotanya himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2 ya. Nah sebelum kita berlanjut ke himpunan bagian ya, saya ingin menjelaskan di sini ya. Misalnya kita punya T ya, T juga. Oh, dianggap nih T2 nih. Nah, T2 tuh misalnya anggotanya ya, himpunan kosong, 1, 2. Nah jadinya himpunan T ya dengan himpunan T2 tuh itu berbeda ya. Jadi ya anggota yang himpunan jadi T ini anggotanya ada himpunan 1 ya. Ingat himpunan 1, sedangkan T2 ini anggotanya 1 ya. Jadi ini berbeda ya. Di sini anggotanya himpunan 1, yang di sini anggotanya 1 ya. Jadi ini berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke himpunan bagian ya. Nah, untuk mencari himpunan bagian ya, caranya masih sama. Atau mungkin kita cek dulu ya. Di sini ini kan kita punya NT itu sama dengan 3 ya. Berarti banyak anggota himpunannya adalah banyak anggota himpunan bagian. Nah, banyak anggota himpunan bagian dari T adalah 2 pangkat 3. Ini sama 8 ya. Harusnya banyak anggotanya adalah 8. Sekarang kita cek. Yang pertama ya. Yang pertama tuh anggota himpunan bagiannya adalah himpunan kosong ya. Ini wajibnya. Kemudian yang kedua anggota himpunannya adalah anggota himpunannya adalah anggota himpunan bagiannya itu adalah himpunan bagian dengan satu anggota ya. Berarti ini ada ini satu sekali ya, ini satu anggota ya. Nah berarti ini anggotanya adalah himpunan dari himpunan kosong ya. Ini himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya himpunan 1 ya. Nah barunya seperti ini. Kemudian yang ketiga himpunan anggotanya 2 ya. Himpunan yang anggotanya 2. Ini 2 anggota ya. 2 anggota itu berarti pertama himpunan kosong dengan himpunan 1 anggotanya. Yang kedua himpunan kosong dengan 2 ya. Kemudian yang ketiga ini himpunan 1 ya dengan 2 ya. Kemudian yang ketiga ya ini 3 anggota ya. Berarti ketika anggota tuh himpunan bagian dan ya himpunan kosong, himpunan 1 ya 2 ya. Jadi ya anggotanya coba kita cek. Berarti ini 1 ya. Maaf nih, ini 1, ini 1 ya. Ini ada 3, ini ada 3 ya. Ini ada 1. Sehingga kalau kita jumlahkan anggotanya sama. Banyak anggota himpunannya adalah 8. Sehingga sesuai dengan ini. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.